Kembali bersama kami dan kita masih bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Pak Adi, tadi jelas seperti yang Anda sudah rincikan bahwa konflik yang sedang terjadi ini justru merugikan partai dan menghambat atau menghabiskan energi partai dalam mempersiapkan ke kontestasi pemilu 2024. Namun apakah ada kemungkinan bahwa dari konflik ini ada kepentingan terselubung yang sedang dilakukan untuk Partai Demokrat? Saya kira tidak ada ya. Dulu waktu ada isu tentang kudeta ataupun KLB, banyak pihak yang menengarai seakan-akan kubu AHY ini sedang memainkan peran playing victim, yaitu peran politik yang terkesan ditolimi. Kan begitu dulu yang kita tangkap. Bagi saya kalau sudah ada KLB, hasil KLB ini sudah didaftarkan ke Menkumham, saya kira kepentingan terselubung apapun yang sifatnya playing victim itu terlampau berisiko, karena sudah muncul KLB dan dilakukan ke Menkumham. Saya kira kalau ada motif-motif itu terlampau berlebihan dan terlampau berisiko dan tidak ada gunanya. Saya melihat prahara Partai Demokrat saat ini murni adanya kepentingan yang kemudian tidak bertemu dari sekian banyak muara politik yang kemudian bertemu dalam KLB itu. Ya sorry to say, harus kita katakan bahwa munculnya KLB ini kan dimulai dari pemecatan sejumlah kader senior yang dinilai ingin melakukan pembangkangan terhadap AHY. Marzuki Ali, biar bagaimanapun dia adalah seorang senior, mantan DPR dan politisi di Partai Demokrat gitu ya. Begitupun dengan Darmizal ataupun Joni Allen yang kita kenal sebagai sosok politisi yang cukup sakti di Partai Demokrat. Orang-orang yang kemudian terpinggirkan secara politik, melakukan konsolidasi, melakukan deklarasi yang terjadi di mana-mana, dan pada saat bersamaan mereka sepertinya gayung bersambut dengan yang disebut dengan pihak eksternal. Ada kepala KSP Muldoko yang sepertinya memiliki tautan hati yang sama ketika dideklarasikan sebagai ketua umum, tidak menolak dan menerima. Inilah yang kemudian menjadi ihwal betapa konflik ini bukan soal rekayasa. Konflik ini bukan strategi playing victim. Konflik ini bukan bagaimana cara mendulang simpatisan hanya membangun narasi dizolimi misalnya. Jadi murni ini konflik pertarungan kekuasaan. Ada kelompok-kelompok lain yang mencoba untuk mendongkel AHY sebagai ketua umum karena dinilai proses pemilihannya waktu Maret 2020 lalu itu tidak demokratis gitu ya. Karena disiapkan infrastrukturnya yang kemudian tidak memungkinkan calon-calon lain itu untuk bisa menyaingi AHY. Hal ini yang kemudian menjadi momentum di mana konflik dan prahara sampai saat ini nggak selesai. Bahkan narasi politiknya itu mengerikan. Jeroan-jeroan yang ada di Partai Demokrat saat ini udah bermunculan. SBY dinilai tidak terlampau berkontribusi, bukan pendiri Partai Demokrat. Demokrat hebat bukan karena AHY tapi karena yang lain. Ini yang saya sebut bahwa bahayanya dari konflik. Selain konsolidasi tidak maksimal, selain mesin politiknya tidak bisa dimasifkan kembali, jeruan-jeruan yang ada di Partai Demokrat selama ini yang tidak pernah tercium ke publik kemudian bisa secara terang benderang kita dengar. Ada tuduhan mahar politik, setiap kepala daerah dipungut uang gitu ya, ataupun calon anggota dewan. Begitu banyak info-info yang kemudian selama ini mengendap di permukaan hanya gara-gara konflik internal muncul semua. Belum lagi nanti saya menduga pasti akan banyak isu-isu yang terkait dengan korupsi akan bermunculan dan seterusnya dan seterusnya. Baik, bahaya bagi bahaya bagi kontestasi partai politik dan tentu bahaya bagi kita semua yang melihat pertarungan partai politik sesengit ini dari jauh gitu ya. Iya, baik Pak Adi, ini kan aksi dari kedua kubu sudah saling melaporkan, di mana Partai Demokrat sudah melaporkan kubu KLB ke Pengadilan Negeri, kemudian kubu KLB melaporkan AHY ke Bareskrim. Ini apakah idealnya kedua belah pihak ini melakukan rekonsiliasi untuk segera mengakhiri drama ini? Konflik memang sebelum melalui jalur hukum mestinya ada rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi itu membutuhkan satu figur kunci yang bisa merekatkan dua kubu yang saling mengeras. Saya contohkan tadi, di Golkar itu ada Pak JK. Ketika kubu Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri nggak ketemu, ada Pak JK yang kemudian menginisiatifi Munaslup, Munas luar biasa. Ngadain Munas bersama, di situ islah dua kubu hadir dan kemudian lahir ketua umum baru namanya Pak Setia Novanto. Begitupun dengan konflik P3.
ada Mbah Mun, sosok sesepuh yang paling didengar gitu ya suaranya, yang kemudian mampu menyatukan kubu Jan Faridz dan Romi, bikin muktamar luar biasa. Lahirlah ketua umum baru, Romi. Selesai urusan. Di Demokrat saat ini belum ada figur kunci yang bisa merekatkan kubu Muldoko dengan kubu AHY. Satu sisi kubu Muldoko ini melibatkan pihak eksternal, karena harus kita akui Pak Muldoko ini kan bukan kader Demokrat. Sementara pada saat yang bersamaan AHY adalah anak kandung, anak ideologis plus anak biologisnya Pak SBY, yang ini juga turut mempersulit terjadinya rekonsiliasi yang bisa dirajut oleh Pak SBY, apalagi Pak SBY saat ini memang posisinya berada di kubunya AHY. Kalau ada sosok lain yang bisa menengahi, mungkin rekonsiliasi ini selesai. Cuman pertanyaannya, siapakah sosok itu yang bisa menengahi dua kubu yang saling bertikai ini? Nggak ada di Demokrat. Makanya saling lapor itu adalah menjadi penegas bahwa rekonsiliasi tidak mungkin bisa dilakukan oleh dua kubu ini. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan konflik ini adalah proses hukum nantinya. Kemenkumham, kemudian di PT UN, kemudian di level kasasi. Endingnya siapapun yang menang, tetap saja Demokrat lah yang akan dirugikan. Elektabilitas partainya secara umum biasanya itu dalam ancaman besar, kecuali mampu melakukan recovery dalam waktu dekat. Coba bayangkan, gimana kalau mau islah antar kubu sudah saling laporkan, AHY dituding sebagai ketua umum yang dinilai melanggar ADART tidak sesuai dengan 2025, 2005 maksud saya. Begitupun dengan kubu KLB yang dianggap mengkodita, inkonstitusional, karena KLB mereka itu dianggap abal-abal tidak sesuai dengan ADART 2020, di mana KLB bisa dilakukan. Salah satunya itu harus melalui persetujuan majelis tinggi yang dijabat oleh Pak SBY. Inilah yang kemudian membuat perseteruan konflik antar kubu ini bagi saya tidak akan selesai hanya melalui rekonsiliasi, tidak akan selesai hanya sekedar melalui islah. Satu-satunya cara perang terbuka di pengadilan, perang terbuka melalui hukum. Nah, itulah hukum rimba yang akan menentukan segala-galanya. Hukum rimba itu artinya yaitu kubu yang mampu menunjukkan bukti sahih tentang keabsahan mereka sebuah partai, maka disitulah kemudian mereka yang akan diakui oleh negara. Perang terbuka, kuat-kuatan narasi, kuat-kuatan fakta, kuat-kuatan lawyer dengan fakta-fakta politik lain bahwa merekalah yang secara absolut sebenarnya disebut sebagai kubu yang paling berhak dan sah diakui negara dan pantas mengikuti pemilu 2004 yang akan datang. Gitu sih sebenarnya pertarungannya. Karenanya kalau melihat pola yang ada, konflik partai politik ini nggak ada cerita yang kemudian cepat selesai. Rata-rata itu 2 tahun selesainya. Lama ya Pak. Kecuali untuk... ya. Baik. Ya, kecuali gitu konflik ini selesai di tahun 2021. Kalau itu bisa dilakukan dalam setahun ini, saya kira Demokrat masih punya napas kurang lebih 2 tahun untuk melakukan recovery, melakukan konsolidasi ulang, melakukan pemanasan mesin politik kembali, menjahit benang yang selama ini kusut bahkan terputus gara-gara konflik partai internal itu. Baik, Pak Adi, lalu ini belakangan banyak tuntutan agar Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko ini seharusnya mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Ketua Umum dalam KLB Deli Serdang. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau dilihat rata-ratanya yang meminta mundur Pak Muldoko dari jabatan KSP itu adalah mereka yang 2019 lalu secara terbuka mendeklarasikan memilih Jokowi. Politisi Nasdem 2 orang yang ngomong, Irma Suryani Kaniago dan Waketum Nasdem Ahmad Ali juga ngomong dan meminta Muldoko mundur. Pada level praktisi dan lembaga survei sudah banyak. Saiful Mujani misalnya sebagai penggagas lembaga survei tertua di Indonesia juga meminta Muldoko mundur. Begitupun aktivis-aktivis yang lain, ada Projo yang juga meminta. Poinnya sederhana, jangan sampai konflik prahara internal Partai Demokrat ini selalu nyeret istana dalam pusaran perseteruan ini. Saya dalam konteks itu cukup memahami, selama Pak Muldoko tidak mundur, maka selama itu juga publik akan selalu mengait-ngaitkan persoalan ini dengan istana. Gimana tidak mau dikaitkan dengan istana? Pak Muldoko tiap hari ngantornya di situ, berinteraksi secara ketat dengan presiden.
ketemu dengan menteri-menteri. Ini yang kemudian sepertinya kenapa banyak pihak meminta Pak Muldoko itu mundur. Satu, biar tidak terjadi konflik interest. Yang kedua, ingin melindungi supaya persoalan perhara Demokrat ini peluru nyasarnya itu tidak diarahkan ke Jokowi. Banyak orang yang sayang sama Jokowi itu jangan hanya karena oknum di lingkaran istana justru membuat citra Pak Jokowi yang dipilih oleh pemimpin yang secara demokratis ini rusak. Kan itu sebenarnya semangatnya. Saya dalam konteks itu saya kira setuju. Karena secara etik demokratis, secara normatif memang Pak Muldoko jauh lebih bagus, jauh lebih elegan jika secara terbuka mengundurkan diri hanya sekedar ingin melindungi istana, melindungi pemerintah, melindungi Jokowi dari serangan-serangan publik yang selalu dikaitkan dalam konflik prahara Partai Demokrat ini. Itu yang sebenarnya yang saya tangkap ya dari jauh. Secara etik politik saya kira mengundurkan diri dari jabatan itu jauh lebih terhormat dilakukan oleh Pak Muldoko ya. Sehingga fokus mengonsolidasi partai ini, terutama untuk mendapatkan SK Menkumham, tentu suara-suara publik, suara keras publik itu berhenti, tidak lagi menjadikan istana sebagai sasaran. Jadi selama tidak mundur maka selama itu juga istana akan selalu diseret dalam pusaran ini. Sayang sekali gitu menurut saya. Citra negara harus rusak gara-gara soal konflik yang sebenarnya persoalan bagaimana memperebutkan legalitas formal dalam dua kubu yang sampai sekarang bersikeras menempuh jalur hukum ini, Mbak. Ya. Baik, Pak, ini Anda memprediksikan konflik ini masih akan berlangsung panjang dan seperti misalnya akan menempuh jalur hukum dan memakan waktu bisa mencapai 2 tahun. Dan jika pun nantinya entah itu dari kubu KLB ataupun kubu Partai Demokrat yang sebenarnya ini akan ada salah satu pihak yang menang, ini bagaimana mereka akan melakukan atau mengkonsolidasikan kembali partai yang sebelumnya sudah terguncang menjadi dua pihak atau dualisme ini? Kalau yang menang itu kubu AHY, relatifly persiapan untuk menuju 2024 itu lebih gampang. Karena elit, pengurus DPC dan DPD saat ini relatif solid dan kondusif mendukung AHY. Setidaknya itu yang bisa ditangkap oleh publik, karena nyaris misalnya tidak ada DPC, DPD, atau elit-elit Demokrat saat ini itu yang lompat pagar bergabung dengan kubu Muldoko. Artinya, sekalipun partai ini porak-poranda, babak belur oleh prahara internal, setidaknya mesin politik mereka yang saat ini masih tersisa masih bisa dikonsolidasi kembali. Apalagi misalnya publik kita itu, pemilih kita itu cenderung menentukan pilihan politiknya hanya jelang pemilu saja. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan jelang pemilu baru mereka punya preferensi politik. Kira-kira partai politik dan calon mana yang akan mereka pilih. Artinya ada rentang waktu yang masih bisa dilakukan oleh kubu AHY untuk melakukan recovery. Itu yang pertama. Yang kedua, akan beda ceritanya kalau pemenang KLB ini adalah kubu Muldoko. Kubu ini bisa melakukan recovery dengan satu catatan. Pengurus-pengurus yang saat ini setia pada AHY, baik di level DPP sampai level DPC dan DPD, mayoritas lompat pagar bergabung dengan Muldoko. Kalau itu juga terjadi maka recovery gitu ya, persiapan untuk menghadapi 2024 setidaknya tidak memulai dari awal kembali. Karena mesin politik Partai Demokrat itu sudah kemudian bergabung dengan perahu lain, yaitu perahu di bawahnya Muldoko. Tapi kalau perahu-perahu yang selama ini solid mendukung AHY tidak lompat pagar ke kubu Muldoko, disitulah saya kira pertaruhan apakah Muldoko bisa meloloskan Partai Demokrat ini atau tidak. Karena nggak gampang lolos ambang batas 4% parlemen itu. Atau jangan-jangan seperti apa yang terjadi waktu zamannya Anas Urbaningrum, banyak loyalis Anas itu tidak bergabung ke SBY, Demokratnya SBY, tapi memilih mengikuti jalur partai lain. Disitulah yang kemudian turut mengurangi soliditas Partai Demokrat di zamannya Pak SBY. Gede Pasek kita tahu adalah seorang senator anggota Dewan dari Bali, dia nyebrang kemudian ke Hanura. Begitupun dengan Saan Mustafa, dia pindah ke Nasdem. Artinya secara tidak langsung, mesin politik elit yang selama ini cukup diandalkan oleh Partai Demokrat, kalau dia tidak memilih bergabung dengan Muldoko dan memilih kepada partai lain, maka ini tentu menjadi tanda bahaya
bagaimana Demokrat di kubunya Pak Muldoko perlu cara yang tidak biasa untuk meloloskan diri mereka ke Senayan, terutama untuk melewati ambang batas 4% parlemen yang saya kira itu pekerjaan yang cukup berat. P3 aja hampir nggak lolos gitu ya, apalagi mereka Partai Demokrat versi KLB yang saat ini belum terlihat ada sosok-sosok lain yang saat ini bergabung dengan mereka. Dan ya kalau dilihat secara umum, banyak yang bergabung dengan Demokrat kubu Muldoko itu adalah pihak eksternal yang saat ini bukan Partai Demokrat. Misalnya yang bagian komunikasi, Rasman Arif, dulu caleg PKB, seorang lawyer yang cukup tersohor, bukan kader Demokrat. Makanya kalau kubu Muldoko dimenangkan dalam pertarungan ini, catatan satu-satunya, PR satu-satunya adalah bagaimana membawa gerbong AHY ini secara total bergabung dengan mereka. Baik. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira Demokrat setidaknya akan bisa melalui ambang batas 4% parlemen. Tapi jika tidak, agak berat bagi Demokrat untuk lolos 4% itu. Baik, Pak Adi, ini kelangsungan konflik sepertinya masih panjang, artinya kita masih akan saksikan bersama drama dari partai politik ini. Terima kasih banyak Pak Adi Praitno sudah hadir bersama kami dalam Good Morning Jakarta pagi ini. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.